Oke. Mau cari station wagon yang murah dengan budgetmu nggak sampai 50-an juta. Budget harga Honda PCX tapi masih bisa pakai roda 4, setir bundar. Ini dia. Mazda Fun-Trend. Sudah station wagon. Culture. Kali ini aku di 1956, sebuah coffee shop culture juga di kota Solo. Bareng sama ownernya yang punya Mazda Fun-Trend ini. Mas Don. Halo Mas. Halo Mas, siap. Tukang kopinya 1956. Tukang kopi. Oke. Oke. Looknya juga lumayan, pemilihan mobilnya sesuai dengan karakternya dia seorang tukang kopi culture ya. Tukang kopi culture boleh. Sebelumnya pengen mobil apa Mas Don? Sebelumnya itu aku pengennya VW. Oke. VW Kodok van, atau van? Caravel. Caravel itu kan. Itu ternyata harganya yuk masih lumayan ya. Jadi memutuskan untuk cari mobil yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Nah, ternyata ini Mazda cuma diproduksi untuk Indonesia aja. Jadi itu 9395 ya Mas ya. Ya bener. Sebelum memilih ini ngulik dulu dong. Atau langsung kita bagus nih langsung beli gitu. Karena dulu aku pernah pakai Holden Mas, punya temen sih. Cuma Holden itu ada yang wagon juga. Jadi kok menarik ini wagon gitu kan. Dari kan ini barengannya sama MR90 atau ya itu kayaknya. Punyanya Mazda. Mazda Baby Boomer. Baby Boomer itu kayaknya barengan. Setelah ini ya, barengan. Oh, ya, barengan. Cuma lebih laku yang ini ya. Karena itu kan sama juga tuh Mas, mesinnya. Jadi karena mikirnya buat angkut-angkut juga bisa, mungkin ini karena ada bagasinya lumayan lah ya. Istilahnya ini mobil niaga ya. Iya. Tapi memang dulu Mazda Fun-Trend ini diproduksi di Indonesia untuk mobil niaga sih Mas. Oh. Tapi sampai sekarang wagon itu, mobil wagon manapun mahal. Ya enggak cuman. Ya enggak cuman. Jadi opsi terbaik ya enggak cuman Fun-Trend terus. Ini catnya sudah kayaknya repaint atau ori sih Mas? Kata pemilik sebelumnya sih ini di repaint. Di repaint. Tahun 97 timpa. Ini tahun 97. Apanya? Mobilnya? Tahunnya, Mobilnya 95. Tahun 95. Dari belakang looknya station wagon dari Mazda kayak gini Mas. Ini karat-karat juga masih bagus. Karena yang susah itu Mas, kalau restorasi mobil tua itu lebih banyaknya itu habis budget di karet eksterior. Di perindilan kayak gitu masih lebih berat di situ. Apakah memang beli station wagon ini untuk bawa angkut-angkut, mau dibikin untuk coffee shop, food truck? Oh, kalau coffee shop food truck enggak. Kalau untuk moving aja mungkin ya, misalnya kayak bawa nanti ada kontainer box itu. Oke, boleh dibuka ya Mas ya? Boleh. Bukanya gini. Iya. Ini bawa pasang atau bawaan? Ini tak pasang. Nah, itu kan. Culture ini loh, itu kan. Kalau mobil-mobil bapak-bapak itu pasti hitam karet gitu. Tapi kalau orang-orang unik itu pakainya kayak gini nih. Ornamen-ornamen hippies kayaknya. Ya. Ini apa ini? Ini buat tutup. Ini apa? Kalau di depan gitu loh, Mas. Oh, yang sana ya. Oke, peredam panas buat kaca depan. Nah, ini tambahan sebelumnya. Udah dapat pas beli? Belum. Jadi ini tak beliin, kebetulan bengkelku itu punya ini nganggur. Cuma aku beli ini nih tok, subwoofer itu. Oke. Terus tuh bas dongkrak baru. Dongkrak baru. Ini juga baru, belum kepasang nggak? Ini dari pemilik lama. Oh, dia yang beli. Nah, ini juga lumayan, Mas Jo. Lumayan. Perindilannya lumayan. Ini bawahnya ini ban serepnya ada? Ban serepnya ada. Kan peleknya udah diganti tuh. Nih. Oh, udah ada. Pelek bawaan atau udah ganti, Mas Don? Dari belinya. Udah belinya udah ini. Pemiliknya sebelumnya. Ring berapa sih? 16. Ring 16.
Cuma yo masih cari opsi-opsi velg sing klasik lah. Ini seharga NMAX lebih naik turun? Ini NMAX sisa. Daripada beli NMAX kepanasan, mau bawa apapun juga sulit, mending Van Trend Station Wagon yang mau buat culture juga bagus. Nah, lanjut ini nih Mas. Ini juga sudah ada tahun 95 udah ada wiper belakang, semprotan. Terus ini juga pemanas untuk kacanya supaya nggak ngembun, itu juga sudah ada. Kalau ini kayak pemilik sebelum ini. Pemilik sebelumnya kayaknya sopir Hercules. Sopir Hercules. Oke. Tambahin roof rack ada rencana? Ada. Cuma ini aku belum yang ngerti mobil banget ya. Roof rack mungkin tak beliin cuma pas pergi aja pasangnya. Ini Mas, roof rack Van Trend yang ori itu juga bagus kayaknya videonya si Gofar. Oh iya. Itu ori itu bagus tuh. Udah cukup lumayan asik. Kalau itu kan bakal bikin mandek talang ya. Airnya. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena semandek-mandeknya dia akan bakalan tumpah juga ke samping. Itu. Ada rencana sih. 1400 cc. Kita lihat ke depan. Ya. Sangat-sangat Mazda banget. Ada dua grill. Grillnya 2, terus 2 lampu. Ini lampu jauh, lampu dekat yang mana Mas? Lampu dekat yang paling pinggir. Lampu dekat yang paling pinggir. Lampu jauhnya yang tengah. Berarti kalau beliin bolam satu-satu? Kata bengkel sama orang-orang aku ngulik gitu harus sekalian greng gitu Mas. Untuk voltasenya supaya seimbang kali ya? Iya kayaknya. Soalnya nggak ada yang jual bolam tok. Oke. Jadi kata pemilik sebelumnya itu kalau beli lampu ya satu set paket gitu. Karena bolongannya nggak bisa di. BTW rapi banget loh Mas Iki Mas. Iya. Lumayan rapi nih. Lumayan rapi. Ya min lah ini aku dapat. Kayak den-den kecil kayak ini. Oke. Belakang tadi juga dan ada. masih kelihatan lurus Mas, karena Van Trend itu jarang banget yang zaman sekarang yang bodinya masih lempeng. Soalnya dulu kan buat angkut-angkutan kan memang bener-bener mobil badak, mobil pengangkut. Lihat mesinnya Mas dalam? Boleh. Bukanya kayak BMW. Nah, mau tahu buka mesinnya gimana? Tarik ke sini. Ada cantolan nggak ini? Atau udah. gimana? Ya udah gitu. Gini. Oke. Lo kering juga? Kering. Sebentar. Kacamata aku tak lepas ya. Wah, kering. Ini hampir gak ada PR mesin kayaknya. Nggak ada. Aku habis beli langsung tak kontrol bengkel sih, aman semua. Boy, mesinnya kering boy. Dan nggak ada bekas banjir juga, nggak ada ini. Stay di Jogja kemarin yang punya. Jogja. Oke. Kering tenan nih. Ini berapa cc Mas? 1400. Lah PR-nya di Mazda itu Mas, di radiatornya cepat overhead. Katanya cepat overhead karena cuman layernya itu cuman satu play ya. Sirkulasinya air radiator dari ke panas ke dingin itu cuman satu. Ini udah tambahan fan tambahan ada nggak sih ini? Belum ya? Belum. Ini masih orisinil. Orisinil. Tapi dari tak bawa dari Jogja ke Solo sih masih aman. Nggak yang naik. Oke. Belum balik. Nah itu PR masalahnya di Van Trend kebanyakan teman-teman yang punya Van Trend di radiatornya cepat panas. Oke, yang merah itu plus ya Mas? Iya. Nah, aku saranin sih Mas, atasnya itu dikasih karet atau kalau enggak ini
apa ya? Karet bekas apa? Bekas lantai. Nah, bekas lantai mobil itu kan ada karet. Atasnya yang plus itu ditutupin itu supaya nggak kena body. Jadi positif ke negatif, ntar takutnya konslet kebakar. Itu. Di Jimny-ku juga kayak gitu, Mas. Di daerah sini di samping situ, atasnya itu mepet banget dengan kapnya. Jadi banyak kejadian kebakar, meleleh gara-gara plus ketemu min. Gitu. Sederhana tapi bahaya. Nah. Makanya itu kan harusnya kan ada ini, yang merah itu kan nutup. Cuman karena ketambahan banyak jadi nggak bisa nutup. Nah, itu ditutup di situ. Oke. AC dingin. AC dingin. Sekarang ada. Boleh kita lihat ke dalam? Boleh. Ini nutupnya gimana? Langsung aja lepas, Mas. Nah, boleh ke dalam, Mas Don depan. Boleh. Aku belakang. Aduh, sangat kacer. Berantakan. Sorry. Nyalainnya gimana ini? Benar, aku dengarkan suaranya dulu. Halus. Sangat halus. Oke, dari belakang kelihatannya kayak gini, teman-teman. Atasnya itu karet, Mas Don. Ini? Plastik atau yang ini? Ini tuh. Ini karet ya. Karet. Udah enggak plastik lah istilahnya ya. Enggak. Head unit baru ini. Baru nih. Nih, masih ada ini. Head unit baru ya, speakernya baru, masa ya nggak bisa buat nyetel ya? Manual. Itu tempat recehan di situ. Speaker 2 ya? Speaker 2. Jadi 2, nggak ada tambahan, cuma tambahan subwoofer belakang. Jadi Twitter, speaker. Kilometer berapa itu, Mas Don? 249 tahun 95. Tahun 95. Dan ini original sih, maksudnya enggak yang dibuat itu. Oh iya ya, AC-nya dingin berarti. Nah, termasuk enggak mobil capek sih, Mas. 249 tahun 95. Itu Fortuner ku aja 2014 udah 225.000. Mobil capek. Mobil tempur. Dari belakang. Nih, kayak gini nih. Atasnya juga, ini original ya, Mas ya? Ya, ini original. Yo, untuk langit-langitannya juga original. PR minor kayak gini doang. Nih. Ada rencana mau diganti film dengan yang lebih terang. Ya? Lebih terang kayaknya iya. Biar lebih kelihatan klasiknya dapat ya. Lebih ada terang. Saran mungkin? Berapa persen? Aku nggak begitu hafal sih. Mending langsung ke sana aja. Tergantung selera juga, tapi itu nanti efeknya lebih ke ini, Mas Ron. Lebih ke panas. Jadi lebih panas karena mataharinya nggak keserap lewat pakai sun glass yang kayak gini. Lebih panas. Cuman nggak masalah sih, AC-nya udah sangat-sangat dingin. Paling jauh udah kemana aja, Mas? Paling jauh bawa ke Solo. Bawa ke Solo, dari Jogja bawa ke Solo. Ya ini paling ini sih. Kayak rolling door, power window isan. Oke. Ini juga power ya? Iya, power. Power, cuman yang belakang masih model power tangan, kekuatan tangan. Oke, ayo Mas, lanjut. Kita ngobrol di luar. Sekarang udah nongkrong santai di kedainya 1956. Meskipun tadi van trennya parkir itu di belakang kamera, cuman matahari lagi di atasnya banget. Kita pindah di sini, Mas Doda. Pindah sini. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu 1956 itu coffee shop yang terkenal dengan quotation kayak gini. Quotation kayak gini deh. Yang out of the box. Bener, pilihan mobilnya out of the box banget. Ini mobil pertamamu, Mas? Mobil pertama. Mobil pertama yang udah diimpikan atau ya adanya van tren pakai itu aja dah. Beli itu aja dah gitu. Kalau memimpikan mobil khusus sih enggak, tapi memimpikannya itu mobilnya harus
aneh. Oke, mobilnya harus aneh. Harus apa ya? Di jalan harus kayak Vespa lah kita, Mas. Vespa, jadi pusat perhatian ya gitu. Dengan budget yang minim. Ini habis ini harga Fantren naik nih. Budget minim tapi tetap unik dan culture. Fantren pilihannya. 1400 cc. Nggak takut spare part, Mas Don? Terkenal Mazda kan nggak kayak Toyota gitu. Ya, mungkin kayak BMW ya. Spare part ada, cuma harga memang ya relatif tinggi ya. Relatif tinggi. Tapi kayaknya di forum-forum Fantren masih bisa disubstitusi dengan barang dengan part-part mobil merek yang lain gitu. Jadi aku tanya-tanya temen ada yang punya Fantren juga, kalau spare part perihal kaki-kaki atau mesin itu aman aja. Cuma kalau Mazda itu yang susah itu nyari perintilan eksterior. Aksesorisnya ya memang benar. Ada tapi mahal. Kayaknya itu tadi nggak ada yang aksesorisnya, nggak ada yang hilang atau yang perlu diganti ya, Mas. Beruntung ini banget itu. Lengkap ini. Min banget. Beruntung banget. Masih rata, atau masih grillnya juga masih kelihatan, karat-karat di sampingnya, list body itu juga masih, aku tadi ngecek masih lentur. 1956 pindah dari Lawean, Kampung Culture Batik. Pindah ke sini. Daerah Tipes. Jadi daerah Tipes, jadi gang seberang Lotemat. Gang seberang Lotemat. Kamu buat yang lagi ke Solo bisa main ke sini. Jangan salah nyebut. Apa tuh? Kalau orang luar kota kan biasanya, Mas, namanya daerah kok kayak penyakit. Bukan tipes. Tapi tipes. Tapi tipes. Cari-cari di marketplace, nemu di Facebook Jogja PCB. Sebelum dapat ini udah lihat berapa Fantren, Mas Don? Sudah banyak kalau nanyain ya. Ada. Tapi yang lihat langsung gitu? Lihat langsung belum. Baru ini. Baru ini terus lihat. Ternyata kondisinya sangat bagus kalau menurutku. Di tahun 2025 ini pasaran berapa? Di marketplace, Mas, mungkin ada yang berapa juta gitu. Kisarannya masih paling mahal mungkin 30-an ya. 35 paling mahal saanganmu ya. NMAX ya, Pak ya. NMAX sak PCX. Ada yang belasan? Belasan ada. Gitu. Jadi mungkin kalau aku mikirnya kalau belasan itu pasti ada PR ya. Tuh bahan istilahnya ya. Kalau namanya bangun mobil atau bangun motor yang mahal itu kan waktunya. Ya, waktunya itu yang mahal. Sedangkan Mas Don beli pengen untuk segera dipakai atau ya gimana? Bisa atau nggak mau ambil pusing lah cari yang bisa langsung dipakai aja buat mobil. Mungkin menurutku kayak warung ini juga butuh untuk angkut-angkut kecil lah. Tak kira butuh sosok. Wah, butuh sosok. Sosok roda 4. Oke, makanya pilih yang wagon. Beberapa waktu yang lalu kamu tanya tuh Mas Don, harga apa tuh Mazda apa? Mazda VW. Oh iya, VW Caravelle itu berapa kemarin? Udah pernah lihat Instagram, Facebook Marketplace? 75 sih, yang tak lihat dari Facebook. Kondisinya paling well gitu. 75. Itu pun di Kulon Progo. Jadi kalau mau lihat ya lumayan juga. Effort ya, butuh ke sana juga. Setelah di kaki-kaki itu tadi kan bawaannya bukan pelek yang asli toh Mas Don. Kalau di kaki-kaki ada rencana mau diubah atau jalanin dulu aja gitu? Kalau jalanin dulu iya, soalnya bannya ya masih bagus juga kan. Oke, bannya masih tebel ya. Terus nanti kalau misal udah mulai
waktunya ganti mungkin baru mikir soal velg. Sekalian ya. sih lebih ke looknya klasik gitu. Punya yang sebelumnya anak muda, bapak-bapak atau? Bapak-bapak sih. Bapak-bapak. Bener-bener bapak-bapak. Interior nggak ada PR ya? Interior kalau menurutku sih udah oke. Cuman tadi ganti head unit aja. Karena selera untuk musik ya. Untuk kenyamanan. Bawah itu juga dicek. Pas ngecek, Mas Don sama ngajak orang bengkel atau orang biasa atau? Kalau orang bengkel enggak, ngajak temen shift aja. Nah, kebetulan masuk pagi. Yang bisa ini ya, yang bisa bawa motor. Soalnya aku nyopir gitu. Oh enggak, aku malah ini KRL. Oh, kereta berangkat berdua gitu, langsung sampai stasiun langsung gokar ke rumahnya. Rumahnya yang punya. Before ini udah bisa nyopir tapi Mas Don. Kalau aku ya. Oh, sudah. Teman juga sopir keluarganya. Pertama pas make Mas Don, inget nggak rasanya Bi? Kayak ada sesuatu yang biasa atau kecewa, aduh kok ini gitu. Malah justru kaget sih Mas. Maksudnya kagetnya itu dengan mobil yang tahun ibaratnya Motuba ya. Itu 90s. Masih oke, enak gitu loh. Padahal Vantren itu mobil niaga. Jadi koyo Zebra, Kijang ngono lho Mas untuk angkut-angkut. Mazda pakainya ngeluarin Vantren untuk mengalahkan Chery, Kijang, merek-merek lain yang untuk niaga. Tapi masih nyaman ini. Meskipun untuk joknya apa bisa diatur naik turun depan belakang? Naik turun bisa, depan belakang bisa. Yang 2 kokpit depan ya. Untuk kemudi bisa maju mundur, atas bawah? Itu enggak. Udah power steering juga ya IPS ya? Udah IPS. Tahun 95, 94, 93 itu yang belum. Mungkin ini sih. Kalau aku seringnya kan ngasih nama kendaraan ya? Jadi Vespa yang tak punya itu sering tak kasih nama, tapi namanya nama makanan. Contoh? Excelku tak kasih nama pecel. Oke. Terus, makanan tradisional atau? Ya makanan umum lah. Ada super di dalam tak kasih nama soto. Ini tak kasih nama babat. Kasih nama babat. Filosofinya? Kadang nggak yang filosofi banget. Tapi kata-kata filosofi banget lagi. Iya. Kadang nggak filosofi banget sih. Kalau yang filosofis malah ini Excel, pecel, ya wes itu kan. Kalau ini cuma inget inget lagu TikTok yang viral. Bat babat. Ya. Jadi di balik keseriusan dia gambar, dia nulis itu ada sisi sederhana yang nggak perlu mikir ribet. Main mobil. Aku sampai sekarang belum tak kasih nama Mas. Kasih nama masih apa ya? Masih koyo nganu lho Mas. Apa ya? Aku butuh filosofi apa ya? Gitu sampai nanti filosofinya apa ya? Sampai berhenti di filosofinya apa ya udah akhirnya nggak usah kasih nama. Babat goro-goro TikTok. Oke. Ingat lagu Bat Babat. Itu aja sih. Jadi nggak semua itu menurutku harus filosofi. Ada yang harus sederhana mungkin. Mas Don percaya nggak kalau mobil itu bisa menaikkan personal branding atau karakter dari Mas Don sendiri atau coffee shopnya? Kalau percaya sih ya, maksudnya kayak dari apa yang kita pakai aja, kayak busana atau orang-orang sekarang outfit gitu kan, itu pasti ya punya pengaruh atas personalnya. Orang melihat kita ya. Orang lihat kita ya, personality. Orang suka berpakaian formal pasti kelihatannya ya serius atau apa gitu kan.
Itu berarti Mazda Frontline itu harapannya juga naik menjadi lebih bikin Mas Don atau kedai kopinya lebih punya karakter di situ, lebih berkarakter di mobilnya itu. Niat khusus itu nggak ada untuk itu ya, untuk itu. Cuma ya balik lagi moving kan ada. Aku bercita-cita dengan ada teman-teman yang bantu nanti bisa piknik bareng. Oke, mulia sekali. Timbang rental ya. Ya timbang rental. Mending aku beli. Itu. Tapi kalau keluarga sendiri nyaranin kalau pengen irit ya beli motor Jepangan lah. Motor nom ya. Jepangan. Cuma kalau kakiku ini lumayan panjang, kalau naik beat ya agak kakinya nggak bisa nyaman. Tapi gitu. Dengan kaki kayak gini pakai Mazda nyaman nggak? Nyaman. Mundurnya masih mundur bisa, masih. Cuma ya resikonya orang yang nantinya di belakangku. Space-nya kaki dia belakang lebih sempit. Hal baru yang dibeli setelah punya mobil baru. Hal baru Speaker. Head unit. Dongkrak. Ganti oli. Kunci roda ya beli. Oke. Meskipun ada dongkrak sih sebenarnya tadi di mesin, Mas. Apa lagi? Karpet culture tadi. Oke, khusus beli. Tak kira itu ada di rumah atau di kopi, taruh di situ. Beli khusus untuk Frontline. Jadi sebenarnya udah beli dari dulu. Udah beli dari dulu. Teman-teman nanyain, buat apa karpet? Terus tak bilang, ini karpet buat bagasi belakang mobil. Lah mobilnya siapa? Ya engkau ketumbas. Akhirnya kesampaian. Apalagi yang baru? Iya itu karpet, head unit. Itu aja dulu sih. Untuk mesin udah diganti oli ke bengkel udah. Jadi aku kebiasaan kalau beli kendaraan langsung bengkel ganti oli, cek beltnya gitu. Apa aja kemarin yang diganti? Yang jadi kerusakan minor? Minor paling rem. Oh ya, ganti kanvas rem. Handremnya, terus kemarin apa ya? Piston rem belakang itu ada yang macet sama bocor. Jadi ganti. Pas ambil itu kan memang pas dibawa ke Solo agak dalam kan. Ternyata itunya. Itu masalah. Tuh. Excited banget ya. Punya mobil Mas sampai dongkrak. Kalau untuk subwoofer terus head unit fungsi lah ya. Cuman kalau dongkrak itu kayak excited banget. Aku nengok badan aja kan. Tapi ada tadi ban serep ada ya? Ban serep ada. Tadi cek Mas, ban serep itu sama ring 16 atau masih bawaan? Sama sih. Sama ring 16. Sama. Oke. Aku yang belum yang bisa klik soal pelek nantinya kalau mau beli itu yang kayak gimana. Aku pengen yang kaleng atau kayak gimana. Kan aku karena ini mobil pengennya untuk moving juga, jadi untuk diceper ini kayaknya enggak deh gitu. Jadi aku memilih kayak American gitu ya. Jadi bannya yang agak tebel tapi peleknya agak kecil. Nah itu sing aku belum nemu sih. Jadi sudah nggak perlu, pokoknya pakai ya tinggal pakai, nggak perlu mikir nanti lewat jalan apa gitu ya. Cocok juga sih itu. Frontline itu mobil yang pakai tinggal pakai, mikir. Meskipun tua umurnya udah hampir 30 tahun. Ya, 30 tahun ya, 2025 sampai 95. Tapi pakai ya tinggal pakai itu juga. Aki juga udah normal. Aki dari bawaan masih normal. Bawaan sama yang punya sebelumnya itu diganti aki yang agak besar. Sebenarnya akinya lebih kecil lagi gitu. Oke. Ada alasan nggak? Kemarin tanya nggak, kemarin dijual kenapa gitu kamu? Wah ini ya kayak orang kaya nggak ada kerjaan aja sih. Jadi sebelumnya ini untuk kendaraan orang tuanya.
beliau yang anaknya ini ya umurnya udah om-om juga sih, gitu. Jadi udah gak kepake, nggak ada tempat parkirnya, juga. Gitu ya orang kaya ya. Iya. Nggak ada tempat parkir, jual aja lah. Iya. Oke, thank you Mas Don. Siap. Sudah ngobrolin Mazda Vantrain-nya. Kapan-kapan kalau bapak-bapak otomotif ngadain meet up, tak kabarin. Ini juga bakalan OTW mobil culture ya. Culture wagon murah, penggerak belakang, CC gede ngirit, bagasi lega, bandel, apalagi itu semua kelebihan di Mazda Vantrain yang harganya cuma seharga PCE. Thank you Mas Don. Sukses buat kopinya. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, kita ngebahas mobil-mobil teman yang lumayan keren-keren.